Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama kakak Putri Nadila Lase. Nah, di sini kakak akan menjadi pemimpin kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah meluangkan waktu, sudah bersedia ikut mengikuti kegiatan kelompok ini bersama kakak. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah di sini ada adik-adik yang ingin memimpin doa? Saya Kak, Silakan. alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini lebih bagus kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik tahu nggak kita mau lakuin apa di sini? Nggak tahu. Nah, di sini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, Kak, apa itu kegiatan konseling kelompok? Nah, kegiatan konseling kelompok merupakan suatu layanan yang diberikan oleh guru BK atau misalnya kakak sendiri sebagai pemimpin kelompok, di mana di sini kita akan membahas permasalahan dari semua anggota kelompok dan mencari solusinya masing-masing. Nah, terus setelah kita tahu apa itu kegiatan konseling kelompok, kita juga harus tahu apa sih manfaat dan juga tujuan dari kegiatan konseling kelompok. Nah, manfaatnya itu supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik, kemudian kita dapat menghargai pendapat orang lain, kemudian kemudian tujuannya itu kita itu dapat menerima diri kita sendiri, dapat percaya dengan diri kita sendiri. Kemudian kita tuh bisa menerima diri kita sendiri. Nah, adapun tahapan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, tahapannya itu ada apa aja, Kak? Yang pertama, tahap pembentukan. Nah, di sini adalah tahap awal dalam kegiatan konseling kelompok ini atau tahap yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua yaitu tahap pembentukan. Nah, di sini merupakan tahap peralihan antara tahap pembentukan dengan tahap kegiatan. Nah, yang ketiga yaitu tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini adalah tahap inti dari kegiatan kelompok kita pada hari ini, dan yang terakhir yaitu tahap pengakhiran atau tahap akhir dari kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Kemudian perlu kakak ingatkan kembali ya, dalam kegiatan kelompok kita ini tuh adik-adik harus secara sukarela, harus secara terbuka mengemukakan pendapatnya. Jadi kalau misalnya ada pendapat yang ingin disampaikan, sampaikan saja, jangan ditutup-tutupi. Lalu kemudian ada juga norma dalam menyampaikan pendapat. Nah, misalnya nih ada yang mau menyampaikan pendapat, jadi nggak boleh ada yang lain misalnya nyela orang ngomong, atau misalnya kalau mau menyampaikan pendapatnya itu silakan tunjuk tangan, misalnya ngomong, saya Kak, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Kemudian ada adik-adik harus mengikuti tahapnya itu dari awal sampai tahap akhir, seperti yang kakak katakan tadi, dari tahap pembentukan hingga tahap pengakhiran. Lalu kemudian apapun yang kita bahas dalam sini tuh mohon untuk dijaga kerahasiaannya, jangan disebarluarkan di luar dari kegiatan kelompok ini. Nah, adik-adik udah pada kenal semua nggak? Udah. Gimana? Kan kakak belum kenal kalian semua. Jadi gimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama kakak seperti yang kakak bilang tadi, kakak Putri Nadila Lase. Perkenalkan, nama saya Taufik Kurniawan Lubis. Nama saya Tika. Perkenalkan, nama saya Aini Zakira. Perkenalkan, nama saya. Nah, kakak ada nih sedikit games buat games untuk kita ya. Jadi gamesnya itu rangkaian nama. Jadi adik-adik itu menyebutkan nama, baru disusul negara mana yang ingin dikunjungi. Misalnya kakak nih Nadila, Swiss. Misalnya kamu Taufik ya. Kamu mau ke negara mana? Jepang. Nah, misalnya jadi ngomongnya itu, jadi kamu ngomongnya Nadila Swiss, Taufik Jepang, terus kamu siapa namanya? Wira nyebutkan nama kakak dulu sama negara apa. Jadi Kakak bersambung panggilnya itu. Putri. Nadila Swiss, Taufik Jepang. Ya, pokoknya menyambung nama orang yang di samping. Ngerti? Kakak ulangi ya. Nadila Swiss. Taufik Jepang. Enggak, kamu nyebut nama kakak dulu.
Nadila Swiss, Taufik Jepang. Nadila Swiss, Taufik Jepang. Wira. Mana ya? Kamboja. Nadia Swiss, Topik Jepang, Wira Kamboja, Mika Korea. Nadila Swiss, Taufik Jepang, Wira Kamboja, Mika Korea, Aini Arab Saudi. Oh, Arab Saudi. Arab Saudi ya. Topik Jepang, Wira Kamboja, Mika Korea, Aini Arab Saudi. Oh, jadi udah Amerika. saling kenal ya. Coba kakak mau nanya, tadi Taufik Wira mau ke negara mana? Ke Korea. Ya, jadi udah saling kenal ya satu sama. Nah, di sini kakak mau mengingatkan kembali nih bahwa di sini tuh kita akan mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok di mana kita itu membahas permasalahan yang dialami dan kemudian mencari solusinya masing-masing. Apakah adik-adik sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompok bersama kakak? Sudah. Oke. Bisa ada yang apa? Bisa diatur dulu posisi duduknya di posisi yang paling nyaman ya, karena kan kita mau mengikuti kegiatan konseling kelompok, jadi dibawa santai aja. Nah, di sini kan kakak ingin nanya nih sama kalian satu persatu tentang permasalahan yang kalian alami. Nah, permasalahannya itu yang berasal dari diri sendiri, yang berasal dari yang dialami oleh adik-adik semua. Nah, kakak ingin minta satu persatu menjelaskan permasalahan, enggak menjelaskan juga sih, maksudnya disampaikan apa permasalahan yang dialami akhir-akhir ini. Mulai dari sebelah kiri kakak. Oh, masalah kurang tidur. Selanjutnya Saya ya permasalahan hari ini nggak ada. kayak pengen meningkatkan kualitas belajar aja. Kualitas belajar. Jadi selama ini kualitas belajarnya Iya, saya cuma menurun. pengen lagi. Oh, meningkatkan lagi. Kalau kira Apa? Ini tentang masalah. ya masalah yang dialami akhir-akhir ini. Kalau pengen nilai. Oh, Dia mengkhawatirkan nilainya. mengkhawatirkan Galau nilai. ujian. Oh ya, ya. Kalau Wira, Malas belajar. oh malas belajar. Oke, malas belajar. Kalau Taufik, Kalau saya masalahnya kecanduan main gadget sih kak. kecanduan main gadget. Nah, banyak nih permasalahan dari adik-adik dari pertanyaan tidur, ingin meningkatkan hasil belajar, kemudian takut dengan nilai. Oh, malas belajar. Kemudian bermain gadget. Nah, kakak mau milih satu topik nih dari permasalahan kalian semua. Mau bahas apa dulu? Kita mau bahas apa? Oh, bermain gadget ya? Kecanduan. Enggak. Kecanduan main gadget ya? Adik-adik di sini ada nggak yang nggak punya gadget? Ada saya. Nggak punya gadget? Game. Enggak. Game Gadget. Gadget Oh, HP. Oh, HP ada. Gadget Kan ada. Di sini berarti di sini semua sudah punya gadget ya? Sudah ada. Jadi di sini kakak mau ngangkat satu topik tentang kecanduan bermain gadget, seperti permasalahan topik tadi tentang kecanduan bermain gadget ya. Iya. Nah, bisa nggak diceritain kenapa kamu di tahap kecanduan bermain gadget? Awalnya saya nih lihat-lihat orang aja sih main game seru, kumpul-kumpul, jadinya saya beli HP bekas awalnya kan. Rupanya saya sejak punya HP itu saya banyak main game, nggak mau keluar, jadi malas olahraga, makan pun kadang ini payah. apa? Setelah mendengar penjelasan dari topik tadi, ternyata dia itu kecanduan bermain gadget karena keseringan bermain game sampai pengaruh ya pengaruh dari game dan pengaruh
pengaruh dari teman sampai dia kalau main game itu sampai lupa segalanya. Nah, kakak ingin minta pendapat adik-adik semua dong, kalau sebenarnya kalau gadget itu maksudnya adik-adik itu gunain gadget buat buka apa sih? Kan tadi dia kecanduan main gadget karena bermain game. Jadi kalau mau dengar dari kalian semua itu gadget itu digunain buat apa? Dari Mira dulu. Apa juga? Scroll Instagram. Mira? Mencari informasi yang belum saya tahu. Oke. Kalau saya sih lebih kayak saya misalnya belajar nih kan, saya nggak tahu, saya mencari lebih dalam itu dari apa. Scroll TikTok. Jadi tadi kan banyak kan adik-adik yang bermain game, bermain Instagram. Kemudian ada juga yang gunain scroll TikTok juga. Terus ada juga yang gunain gadget itu buat mencari informasi yang nggak ditahu, kayak misalkan dalam Ya, belajar kan intel biasanya kita biasanya kita ngerjain tugas kan itu pakai gadget kan. Nah, mau nanya lagi nih, kalau kalian itu biasanya pakai gadget itu sehari itu berapa jam? Berapa jam? Kira-kira aja berapa jam? Aku yakin deh itu 1 1 jam. jam. Kalau saya kurang lebih 6 jam, 6 jam. 7 jam. 7 jam. Mira? Saya dari pulang sekolah bisa sampai 5 jam nggak? Oh. Nah, iya. Jadi adik-adik tahu nggak sih sebenarnya dampak dari penggunaan gadget itu apa? Dampak positifnya memang kita dapat informasi yang nggak kita tahu, kita bisa membantu kita dalam belajar. Kemudian dampak negatifnya itu kita bisa bermain game terus-terusan sampai buka gadget terus-terusan sampai kita di tahap kecanduan, atau misalnya kita tuh udah nggak bisa lagi hidup tanpa gadget. Nah, bisa nggak kalian ngasih solusi gimana diri kalian, menurut kalian itu gimana kalian sendiri itu mengurangi menggunakan gadget, melakukan hal apa? Dari topik dulu. Kalau saya biasanya supaya menghilangkan rasa pengen saya bermain gadget, saya biasanya cari kawan buat main-main, tapi kawannya yang mau olahraga. Oh iya. Mira? Pendapatmu biar mengurangi aktivitas dengan gadget. Main-main. Boleh, itu juga boleh. Tidur. Tidur. Tidur ya. Kalau saya sama kayak seperti 2 orang ini, misalnya menyibukkan hal dengan sama kawan atau melakukan aktivitas yang lainnya dengan bantu orang tua. Jadi solusi yang kalian berikan untuk diri kalian sendiri itu bagus ya. Tadi kayak misalnya mengalihkan dengan kegiatan positif, kemudian milih untuk bermain dengan teman-teman, menghabiskan waktu dengan teman-teman yang bisa diajak olahraga, kemudian membantu orang tua juga boleh, atau boleh juga tidur. Nah, bisa kita menggunakan gadget tapi ada porsinya masing-masing. Kayak bermain gadget itu digunakan seperlunya saja, karena kan kita tahu kan dampak dari penggunaan gadget itu bisa gak hanya merusak mata kita aja kan kalau keseringan nengok gadget, tapi juga bisa nih mengaruhi kita. Misalnya kalau misalnya nih ada berita-berita negatif yang ada di media sosial kan, itu bisa juga kita menggiring opini negatif juga, ikut-ikutan ngasih-ngasih komen negatif juga sama berita-berita itu. Nah, jadi seperti yang Kak katakan tadi, bermain gadget boleh, tapi ada porsinya masing-masing. Kalau misalnya kita lagi belajar, nah kita tuh fokus untuk belajar aja kan. Kita kan kadang mau ngerjain tugas nih, udah mau ngerjain tugas tapi ada HP, scroll TikTok sebentar, lanjut scroll sampai nggak lanjut ngerjain tugas. Terus kalau nggak ngerjain tugasnya mepet sama deadline sampai nilainya nggak memuaskan. Nah, jadi yang dapat kakak simpulkan dari kegiatan kita pada hari ini tuh, adik-adik semua jangan bermain gadget di tahap kecanduan bermain gadget.
bagus tadi solusinya, ngasih solusi dengan kegiatan-kegiatan positif, lebih banyak bermain di luar, lebih banyak melakukan kegiatan positif seperti olahraga untuk menghindari diri di tahap kecanduan dalam bermain gadget. Nah, apalagi kan kita kan sekarang kalau mau nyari sesuatu itu dari gadget, dari internet, kan udah sekarang kan aksesnya sudah dipermudahkan. Jadi gunakan sebaik-baiknya gadget itu. Gunakan untuk keperluan belajar, mencari hiburan boleh, mencari hiburan boleh, tapi ada batasannya. Kan ada sih konten yang bisa dilihat oleh kita anak-anak dan untuk orang dewasa. Jadi jangan dicampur-campuri. Nanti dampaknya bisa negatif ke kita. Nah, kakak lihat nih suasananya sudah mulai tegang, sudah mulai jadi kakak punya satu game lagi nih. Gamenya itu adalah game dot kelipatan 3. Nah, jadi setiap angka kelipatan 3 itu ngomongnya bukan 3 tapi dot. Misalnya 1, 2 dot, 4, 5 dot, ya kayak gitu. Ngerti kan? Ya, ngerti ya, ngerti. Kita mulai dari apa dulu ya, nanti secara random. 1, 2 dot 4, 5, 7, 8 dot 9, 11. Kakak tunjuk ya secara acak dari mulai angka Dari 1. Ya, dari 1. 1, 2, dot 4 5, 7, 8. 10 11. Oke, itu dulu dong. Nah, kakak mau mengingatkan nih kepada kita semua, seperti yang kakak katakan tadi, bahwa kegiatan kelompok kita ini cuman dilakukan di sini aja. Maksudnya apapun yang kita katakan cukup sampai di sini aja, jangan dibawa keluar dari kegiatan kelompok. Kemudian setelah dari kegiatan kelompok ini, kakak harap adik-adik semua itu nggak miskomunikasi, nggak tiba-tiba jadi orang yang nggak kenal, padahal di kegiatan kelompok namanya udah tahu. Kegiatan kelompok kita akan segera berakhir. Jadi kakak mau nih mendengar kesan dari adik-adik semua. Kakak butuh 2 hingga 3 orang. Siapa yang mau kesan? Itu kayak misalnya apa yang kita rasakan di kegiatan kelompok ini. Ada yang mau? Saya pernah tahu. Ya, boleh. Saya kesannya dari kelompok ini kita bisa terbuka tentang apa yang kita alami dan bagaimana cara kita mengatasi hal yang kita alami tersebut biar bisa menjadi lebih baik, bisa berkenal sama kakak-kakak ini, ya kan? Jadi bisa terbuka secara langsung. Yang mau ngasih kesan? Topik Baik. Pesan saya dari kegiatan kelompok ini lebih bisa bersosialisasi, berkenal dengan kakak, mengenal kawan-kawan saya yang aturannya belum kenal, lebih banyak itu aja sih kak. Kesannya bagus semua ya dari adik-adik semua. Nah, kakak mau nih mendengar bagaimana cara adik berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kelompok kita pada hari ini. Kok mau dengar dari semuanya? Mulai dari mana dulu? Sana lo nggak tujuan ya udah Aja boleh. Pertama berpikir. Ya, bagaimana berpikir kamu Bagaimana berpikir pendapat kegiatan kelompok ini? tentang ini? Ya, tentang kegiatan kelompok kita, tentang topik kita. Kelompok sini kan saya sudah kenal suka saya Selanjutnya, Saya enggak berpikir merasa. semua Ini merasa apa yang kamu rasakan? sedih, senang, akhirnya sedih. Cara kamu berpikir?
Kemudian selanjutnya Ini apa? berpikir dulu. Berpikir ya. Berpikir tentang diskusi di Iya, sini. iya. Biar kira-kira apa yang kita buka aja karena ini kan diskusi ya. Ya udah kita Kemudian merasa. biasa aja. Nggak ada rasa tegang. Iya aja gitu. Menyenangkan. Biasa. Ya. Kemudian bagaimana berpikir? Pikir tentang kegiatan Ya, kegiatan kelompok kita. kan bisa menambah gimana sih Pengetahuan. inilah meningkatkan tadi sosialisasi Ya. sosialisasi hubungan sama kakak ini bisa berjalan Terus bertindak. tindak tentang diri sendiri berani bertindak walaupun kamu belum tahu walaupun itu misalnya buat kita tahu tapi sebelum kita kan nggak bakal tahu ini ya kalau kita takut itu tuh bisa atau enggak jadi yang gagal bukan segala akhir dari perjalanan gitu kalau Kalau bertanggung jawab terhadap diri sendiri gimana? jawab kadang kita manusia ya nggak lepas dari salah ya kadang bisa bertanggung jawab diri sendiri kadang enggak juga kan itu bukan pada rasa bertinggi Selanjutnya dari aku nggak dari berpikir. Dari berpikir. soal ini Iya. Kalau ini soal ini seru sih kalau cara berpikir seru enak, temennya baik juga, kakaknya juga enak diajak ngobrol aja sih. Kemudian bagaimana merasa? Merasakan. Seru, senang, lebih gimana ya, jadinya berkomunikasi. Kemudian Walaupun nggak kenal, ya jadi kenal. gimana bertindaknya? Bertindak. Ya, pokoknya dalam kegiatan ini semuanya bertindak. Kayak apa yang kamu lakuin untuk menghindari dari kecanduan gadget? Mengatur waktu, kayak bikin jadwalnya kapan main game, kapan kayak gini, kapan pakai kayak Oh gitu. iya betul. Dan cara bertanggung jawab terhadap diri sendiri? Ya selalu kayak dekatkan diri kepada Allah berdoa gitu. Ya. Selanjutnya untuk Wira berpikir terlebih dahulu. Kemudian cara merasa selesai apa yang kamu rasakan dari Rasakan dari kegiatan diskusi kita di sini. Kemudian bagaimana cara bertindak? Kalau kayak kau mau melakukan sesuatu di mana kau bertindak Apa yang kamu lakukan setelah ini? Setelah tahu dampak dari gadget itu apa? Kemudian cara kamu bertanggung jawab? Apa yang kamu lakukan? Kayak misalnya kan tadi kan kamu bilang bertanggung jawab mau main di luar, main sama kawan-kawan untuk menghindari bermain gadget. enggak saya enggak Pakai jaringan oh iya. tanggung jawab kan tadi Bertanggung iya jawab bertanggung terhadap diri jawab sendiri. tanggung jawab tentang diri jadi diri sendiri ya kayak misalnya kau dikasih tugas kau bertanggung jawab atas tugas itu kan terhadap diri sendiri Selanjutnya Aku enggak pertama berpikir. berpikir tentang kelompok ini. Ya, Kalau saya sih berpikir tentang kelompok ini lebih ini sih dapat saya lebih bagus bersosialisasi dalam kemudian bagaimana merasakan gimana maksudnya? apa yang kamu rasakan dari kegiatan kelompok ini? Saya merasa lebih dekat, lebih senang lah dekat-dekat orang-orang yang belum saya kenal. Kemudian bagaimana cara kamu bertindak? Bertindak dalam bermain gadget tadi, ya seperti saya bilang tadi, lebih sering berolahraga, berinteraksi dengan sosial.
Kemudian cara kamu bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Saya sih lebih memikirkan masa depan saya, apa yang harus saya lakukan di masa depan nanti. Nah, pendapat dari adik-adik semua bagus-bagus semua ya. Nah, kemudian kakak mau nih melakukan kegiatan selanjutnya atau misalnya kita mau apa? Mau melakukan kegiatan konseling kelompok lagi ke depannya. Nah, kakak boleh nanya nggak adik-adik siapnya bisa lagi di hari apa atau kapan? Insya Allah bisa kapan saja. Bisa kapan saja ya. Kalau besok libur, besok libur kan. Kalau misalnya kakak tentukan minggu depan boleh? Minggu depan sudah nggak libur kak. Oh, libur ya? Sabtu ini kita sudah ujian apa Bagi ujian rapot. bagi rapot. Jadi masuknya kapan? Masuknya bulan liburnya iya bulan 7 bulan ini minggu. Berarti bulan depan lah ya kan? Iya bulan boleh. 7 tanggal 13 hari Senin. Oh, boleh nggak kita lakukan kegiatan kelompok kita ini lagi pada bulan 7 tadi ya? Tanggal 13 ketika masuk sekolah. Boleh? Adik-adik bersedia? Boleh. Nah, kakak mau nih mendengar pesan dari adik-adik semua. Pesannya tentang kegiatan kelompok kita pada hari ini. Mulai dari sebelah kanan terlebih dulu. Pesannya kepada teman-teman semua. Saya jangan terlalu terpengaruh lah dengan kawan, kayak saya tadi bilang, saya terlalu terpengaruh dengan teman-teman saya yang bermain gadget. Saya sih jangan terlalu gadget sih. Pesan saya lebih mengatur cara bermain gadget. Pesan saya jangan terlalu apakali tentang walaupun ya lebih ke positif aja walaupun itu kadang negatif bareng teman kayak seru-seru nggak usah terlalu FOMO kali nanti Iya, betul. Iya. lebih positif saja. Ya, pesan dari adik semua bagus-bagus semua ya. Nah, jadi kegiatan kita ini sudah berakhir. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ada nggak yang mau mimpin doa lagi? Iya, saya kak boleh. Untuk mengakhiri bersosialisasi kegiatan kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kelompok bersama kakak. Terima kasih juga tadi sudah secara terbuka mengemukakan permasalahan pribadinya. Sudah kita juga tadi sudah mencari solusi masing-masing. Kemudian terima kasih atas kesannya juga bagaimana tadi cara kalian berpikir, bertindak, bersikap, merasa dan bertanggung jawab. Kakak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Boleh tepuk tangan dulu nggak? Udah.